Di dalam secara atau yakin. Iman dari segi istilah artinya yaitu meyakini satu yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan seluruh dan. Nah, menurut Muhammad Quraish Shihab, kata malaikat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu malaika, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak dan malaikat atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh, serta tidak membangkang, ya. Malaikat ini tidak pernah membangkang loh, tidak seperti manusia ataupun jin, ya. Ini makhluk, salah satu makhluk yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut kita memahami tentang hukum beriman kepada malaikat. Ada yang tahu hukumnya? Tahu? Ada yang tahu hukum daripada beriman kepada malaikat? Wajib, Bu. Wajib. Fardu ain. Oke, bagus. Ya, hukumnya fardu ain. Itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman, Bu mau tanya nih. Ada yang tahu? Ya, tidak? Rukun iman ada 6, Bu. Bisa disebutkan apa betul 6? Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada kitab-kitabnya. Yang ketiga iman kepada Rasul. Kemudian iman kepada hari akhir. Kemudian iman kepada qada dan qadar. Ada berapa? Ada 6, Bu. Sudah di... Oh, dan iman kepada malaikat. Oke, ya, rukun beriman, hukum daripada iman kepada malaikat yaitu hukumnya fardu ain, ya. Nah, di dalam memahami iman kepada malaikat tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Nah, di sini Ibu ingin menguji lagi nih, siapa yang masih terbata-bata bacaan Al-Qur'annya, siapa yang berani mewakili teman-temannya untuk membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Ada yang bisa mewakili teman-temannya, Nak? Ayo. Ibu saja yang contohkan, Bu. Nah, ya. Ibu saja, Bu. Saya masih belum lancar. Ya, tidak apa-apa. Kan nanti kalau tidak lancar, baik. Saya, Bu. Saya coba. Oke, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Nah, Nanda Asriani, terima kasih sudah membantu teman-temannya, mewakili teman-temannya untuk membaca ayat 280 yang isinya Rasul atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, di sini surah Al-Baqarah ayat 285 ini menjelaskan tentang ketaatan Rasulnya, ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Yang memaknai bahwa malaikat ini tidak pernah membangkang. Kita lanjut ke penciptaan. Yang dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk kalian, hadis riwayat Muslim. Nah, di sini diterangkan bahwa malaikat ini diciptakan dari cahaya. Adapun jin juga diciptakan dari api. Keterangan ini jelaslah bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya ini memiliki sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang mengatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis, patutlah untuk kita ragukan. Nah, di perbedaan malaikat antara malaikat, manusia, dan jin. Nah, ingat tidak? Maksud perbedaan di sini malaikat itu diciptakan dari apa, terus seperti apa sifatnya, apakah dia makan atau minum, apakah dia berjenis kelamin. Nah, ada yang tahu tidak? Malaikat seperti manusia itu seperti membuat satu kelompok, ya. Ibu bagi 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok A akan mencari tahu malaikat itu seperti apa. Oke. Yang kelompok B mencari tahu juga malaikat seperti apa. Terus yang kelompok C ya tentang jin. Ini itu seperti apa. Kerja secara berkelompok nanti kita presentasi. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah
Nasar mewakili kelompok A ya, yang menjelaskan tentang malaikat. Oke, silakan Nasar. Baik, Bu. Adapun hasil diskusi kami dengan teman kelompok kami menyimpulkan bahwa malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya. Kemudian malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Kemudian malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Dan malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hasil diskusi kami dengan kelompok kami, Bu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kita berikan nilai tepuk tangan ya buat kelompok A. Selanjutnya untuk kelompok B yang menjelaskan tentang manusia. Siapa yang mewakili kelompoknya? Saya, Bu. Oke, Nak Dersi, silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bu Guru. Saya mewakili teman-teman kelompok 2 akan menjelaskan tentang manusia itu sendiri. Yang pertama, manusia adalah lawan dari malaikat yang pertama. Dia diciptakan dari tanah liat. Kemudian yang kedua, manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, manusia bisa makan dan minum, memiliki hawa nafsu, kemudian dikaruniai akal pikiran, kemudian manusia itu bisa menikah, dan manusia ada yang masih berbuat maksiat, tapi ada pula yang melakukan perbuatan yang baik. Mungkin itu dari kami kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2, terima kasih. Lanjut kita masuk di kelompok 3. Nah, siapa yang mewakili kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang makhluk ciptaan Allah yaitu jin? Saya, Bu. Oke, silahkan Nak. Ya, kalau jin itu sifatnya baik. Yang kedua, memiliki nafsu. Yang ketiga, jin itu bisa menikah, bisa makan, bisa minum, kemudian memiliki akal. Sekian untuk saya, Bu. Sudah kelompok 3, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih semua anak-anakku. Alhamdulillah tugas kelompok kita sudah selesai. Nah, dalam membahas tentang malaikat ini, karena sifat malaikat ini gaib, berapa jumlah malaikat secara terinci sebagaimana manusia, ya? Hanya Allah Subhanahu yang mengetahui dan Rasulnya, ya. Dan keterangan hadis berikut ini dapat memberikan penjelasan tentang banyaknya jumlah malaikat. Nah, hadis berikut ini menggambarkan banyaknya jumlah malaikat. Nah, mari kita perhatikan hadis dari Ali radhiyallahu an. Yang artinya Ali berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama Muslim, maka akan dan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga
pagi hari. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, di sini menceritakan tentang bahwa pentingnya juga kita bersilaturahmi ya, ada kaitannya karena kenapa ketika kita sering saling berhubungan baik di media sosial ataupun berhubungan langsung. Nah, malaikat senantiasa menyertai kita, tapi dengan catatan yang niatnya untuk bersilaturahmi. Nah, banyaknya jumlah malaikat yang menggambarkan ya betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, Sang Subhanahu wa taala untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Karena ketika malaikat itu cuma ada beberapa saja, otomatis seperti misalnya Nasriani berbuat sesuatu hal di sini, nah Rakib dan Atid akan mengawasinya. Nah, ketika malaikat itu jumlahnya sedikit, di sana Asar ada melakukan sesuatu, apakah itu melakukan kebaikan atau kejelekan, otomatis tidak terjangkau, ingin mengawasi bagaimana gerak-gerik seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, akan tetapi kita sebagai umat muslim di sini diwajibkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat. Nah, beserta tugasnya. Nama-nama malaikat ada berapa yang harus kita ketahui? 10, Bu. 10. Ada tidak yang bisa menyebutkan? Ada. Saya disertakan dengan apa ya? tugasnya. Tugasnya. Oke, siap, Bu. Oke. Yang pertama ada malaikat Jibril sebagai yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Ridwan yang bertugas menjaga sorga. Kemudian yang ketiga ada malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Kemudian yang keempat ada Mikail yang bertugas untuk menyampaikan rahmat atau rezeki. Kemudian ada malaikat Israfil sebagai peniup trompet sangkakala. Kemudian ada malaikat Israel sebagai bertugas sebagai malaikat pencabut nyawa. Kemudian ada malaikat Rakib Atid sebagai bertugas untuk mencatat amal kebaikan, kemudian Atid mencatat amal keburukan, kemudian ada Munkar dan Nakir sebagai malaikat yang bertugas untuk memeriksa kita di alam kubur. Mungkin terima kasih, Bu. Teman juga harus tahu antara 10 nama-nama malaikat beserta tugasnya. Agar ilmu yang telah pada hari ini senantiasa sedang tersimpan dalam memori kita, ya, bisa kita amalkan, ya, dan bisa kita transfer ke orang lain, ya, insya Allah berkah, ya, doa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.